dilahirkan di Penyengat pada 30 Maret 2012. Sesederhana itu. Padahal hampir semua penulis di atas kami selalu menyebut Hasan Yunus, Hasan Yunus, dan Hasan Yunus. Itu adalah kemalangan penerbitan 80 tahun Hasan Yunus, Noblesse Oblige, yang dieditori oleh Datuk Rida Kaliamsi. Maka selanjutnya akan ada pembacaan 80 Hasan Yunus adalah oleh keponakan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasan Yunus adalah anak jati Pulau Penyengat yang dilahirkan pada 12 Januari 1941. Hasan Yunus adalah anak dari Raja Haji Muhammad Yunus, Ibni Raja Haji Ahmad, Ibni Raja Haji Umar, Ibni Raja Haji Ahmad Engku Haji Tua, Ibni Raja Haji Fisabilillah. Hasan Yunus adalah suami dari Tengku Arfah. Hasan Yunus adalah mahasiswa jurusan Sejarah dan Antropologi Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung. Hasan Yunus adalah mahasiswa dari sejarawan Muhammad Yamin. Hasan Yunus adalah seorang poliglot. Ia fasih berbahasa Jepang, Belanda, Perancis, Spanyol, Inggris, Italia, Belanda, Jerman, Mandarin, dan Arab. Hasan Yunus adalah sastrawan yang sejarawan dan sejarawan yang sastrawan. Hasan Yunus adalah guru bahasa Jerman dan bahasa Indonesia di SMA Tanjung Batu. Hasan Yunus adalah penerima Anugerah Sabang 1999 sebagai seniman budayawan pilihan. Hasan Yunus adalah penerima Anugerah Sendi 2001 dari Dewan Kesenian Riau sebagai seniman pemangku negeri. Hasan Yunus adalah penulis dengan banyak nama pena. Hasan Yunus adalah Kiai Sastra Indonesia. Hasan Yunus adalah protagonis dalam perjuangan dan perkembangan kesusastraan modern Melayu dan Indonesia. Hasan Yunus adalah pencerita yang cerita lagi jenaka dan tak terduga. Hasan Yunus adalah pembaca buku yang tangguh sehingga menjadikannya kritikus ulum dan penerjemah handal. Hasan Yunus adalah tempat bernaung dan tempat bertanya penulis-penulis lain sezaman di Riau dan Kepulauan Riau. Hasan Yunus adalah penggemar rokok Ardan yang dibakar dengan mancis kayu. Hasan Yunus adalah penulis prolifik. Ia bisa menulis dengan ragam bentuk. Hasan Yunus adalah kamus sastra. Hasan Yunus adalah samudra pengetahuan Melayu sekaligus titik temu. Hasan Yunus adalah pemikir Melayu yang tajam menukik, membanikan pemikiran menjadi benua resah dan kreatif bagi orang Melayu serta benuana. Juga karena ada problem dengan HP saya, karena belakang ini kan semuanya tahu bahwa HP saya ini bermasalah betul, jadi nomornya berganti-ganti, ada yang hilang jadi dalam buku yang terbit itu ternyata ada 3 naskah yang tidak sempat dimuat karena hilang dari simpanan saya. Karena itulah waktu menyelenggarakan seminar Hang Tuah di Dapur Singkip itu saya tidak menggunakan saja HP saya sebagai alamat, sebagai email saya. Jadi bukan HP itu, email saya itu yang bermasalah. Dan saya pakai email Mulahyar sehingga alhamdulillah seluruh naskah yang ditunggu 10 itu dapat semua tertampung. Tetapi naskah di
buku ini yang ada sekitar 36 naskah, mungkin hanya sekitar 33 yang dapat dimuat di situ, karena ada beberapa yang tercecer. Karena itu insya Allah nanti kalau sudah selesai ini akan diterbitkan kembali dengan tambahan dari naskah-naskah yang bisa saya akan minta kepada yang mengirimkannya. Kemudian saya masih tetap berharap Bung Oswandi masih bisa membujuk Jan Paderputen dan Bolderek untuk mengirimkan catatan-catatan, karena dari 3 sahabat dia itu 1 yang mengirim, yaitu Timothy Bernard. Hampir saja event 80 tahun Hasan Yunus ini luput kalau tidak saja saya bergabung dengan blog Burung Tiung Sri Gadingnya Bung Raja Adam Yusuf. Bung Adam Yusuf ini punya blog namanya Burung Tiung Sri Gading yang banyak sekali menyimpan catatan-catatan, foto-foto dan lain tentang almarhum Hasan Yunus. Jadi untuk saya pada bulan Juni saya rasa berselancar saya buka, tiba-tiba saja ini Januari ini ada orang yang sahabat saya yang sangat saya banggakan, sangat saya hormati. Kalau dia masih hidup, dia berumur 80 tahun, sebuah usia yang menurut saya fenomenal dan sangat berarti bagi. Nah, untung saya punya dapat jadi anggota di blog itu, saya menemukan catatan itu, dan dengan catatan itulah saya mulai bekerja. Seperti kata pengantar dalam buku yang saya terbitkan itu, saya mencoba mengumpulkan semua catatan-catatan teman-teman, semua orang yang bisa dihubungi, dan tapi selama 6 bulan pun akhirnya tidak semua terselenggara dengan baik. Ada yang luput, ada yang tak sempat, ada yang tidak teringat lagi karena terlampau lama 6 bulan dia lupa, dia kakak menulis kembali. Jadi banyak sekali catatan-catatan yang luput dari seluruh tahun. Tapi bagaimanapun 80 tahun Hasan Yunus yang dirancang secara bersama-sama akhirnya terbit juga, dapat dicetak juga, dan pada malam ini kita luncurkan secara bersama sebagai bagian daripada acara. Kita tak sempat merayakan hari jadinya yang ke-80 karena selewat karena Januari, tapi Jatim sempat bertahan, dan ini pun saya kembali cemas karena kalau tanggal 30 Maret masih tetap didabuk di Sungai Duyung itu apa yang terjadi dengan buku kita ini. Buku sudah siap, tapi kami waktu itu masih bertungkus lumus di Lingga, masih menyelesaikan acara di seminar yang alhamdulillah selesai, dan saya bisa kembali tanggal 28. Nah, 29 satu hari siap lihat tempat, kemudian tanggal 30 acara kita jalankan. Saya terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mendukung acara pada malam ini sehingga terlaksana dengan baik, dan suasana yang sangat santai, sangat rileks, sangat apa. Nah, inilah Tanjung Sekatap, tempat yang dibangun Bung Sidarhut, dan kalau air surut sampai ke dekat pulau sana itu berang bisa jalan kaki ke seberang pulau. Saya tidak tahu pulau apa seberang itu, tapi pasti bukan pulau Basing kan, pulau Basingnya tapi jalan seperti ini. Tapi kalau air pasang orang bisa memancing ikan kurau di sini. Itulah hebatnya tempat ini. Saudara sekalian, Hasan Yunus kami berteman lama sekali, dan saya bersyukur pada saat-saat terakhir dia sakit, saya berada di Pekanbaru, saya dapat membantu, dan melepas dia pada saat-saat terakhir. Saya bahagia karena saya termasuk salah seorang pengarang penulis yang sangat banyak berhutang budi pada almarhum, banyak dibantu pemikiran-pemikiran tentang latar belakang sejarah, latar belakang saya. Saya pikir novel Burung Tiung Sri Gading itu tak ada tandingan sebetulnya untuk kultur Melayu. Bayangkan, saya sendiri tidak tahu bahwa apa isyarat sirih terungkup, sirih terlentang itu saya baca di novel sebetulnya. Oh begitu caranya orang-orang tua dulu jatuh cinta, mengajuk apakah cintaku terima atau tidak. Kalau terentang apakah diterima, kalau terungkup ditolak, sebetulnya hal-hal seperti itu tak terbayangkan pada kita sekarang ini, dan itu kita temukan dalam novel Burung Tiung Sri Gading. Sayang buku itu dicetak terbatas oleh waktu itu orang yang sangat care, sangat peduli dengan
buku-buku almarhum ini, pencetak buku itu adalah Ibu Suryatati Amanat waktu dia jadi wali kota. Dialah banyak sekali mencetak buku-buku itu sehingga tersebar. Tapi jumlah karena itu dicetak oleh pemerintah terbatas, tidak lagi bisa lain bedanya kalau bisa dicetak di luar. Mudah-mudahan nanti suatu hari ada yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak mencetak. Menurut saya salah satu yang sangat fenomenal adalah buku novel Pulau Sri Gading itu salah satu novel yang untuk kawasan Tanah Melayu ini belum ada tandingan. Berdua bagaimana kami sama makan Indomie dan lain-lain di Kedai Atong Sukaria itu, bagaimana kami menjelajahi jalan panjang, dan itu semuanya sudah ditulis teman-teman semua seperti itu. Tapi ada dua Santi yang tak tercatat di dalam lawat panjang itu. Salah satu ya, Hasan Yunus itu seorang yang sangat romantis, tidak pernah diceritakan orang. Sangat romantis. Kalau tidak romantis tak bisa nulis novel sehebat itu sebetulnya, ya kan? Cerita pendeknya, teaternya, jadi sangat romantis dan mempunyai cara sendiri untuk katakanlah menulis novelnya, mengungkap rasa cintanya, mengungkap rasa bahagianya. Dan saya tahu ceritakan bagaimana dia jatuh cinta. Nah, hanya dia yang punya gaya sesuatu yang sangat luar biasa di dalam kehidupan sehari. Kami berteman sangat baik. Kami sama-sama membangun Genta, kami sama-sama membangun Riau Pos, kami sama-sama membuat majalah Sagang, dan berteman sampai akhir hayat. Saya terus terang sekali langsung mengungkapkan saya sangat banyak berhutang budi, karena itu sejumlah buku saya kebanyakan selalu saya dedikasikan kepada almarhum. Pada malam ini kita mengenang haulnya yang ke-8 karena dia meninggal 2012, 8 tahun dia pergi meninggalkan kita, dan dia kalau hidup 80 tahun, seorang yang bayangkan yang disampaikan Isanti tadi panjang sekali, banyak sekali, dan itu seseorang yang tak ada bandingannya di rantau ini. Baik, terima kasih atas inisiatif Bapak dengan Yayasan Jambi Emas di bawah bimbingan Datuk Rida Galiamsi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Juga pada kesempatan ini kami dipahamkan bahwa sekaligus peluncuran buku, kemudian memperingati haul dari Mamanda kami, Raja Hasan Yunus. Oleh karena itu kami persembahkan dulu Pak sebuah pantun untuk Datuk. Pedang diasah karena tumpul, pedang dipakai sampai terhunus. Malam ini kita berkumpul untuk memperingati haul almarhum Hasan Yunus. Sekali lagi kami mewakili keluarga banyak mengucapkan terima kasih atas telah kami anak cucu rasanya belum dapat Pak untuk berbuat seperti ini. Sekali lagi kami mengucapkan tahniah yang setinggi-tingginya dari keluarga almarhum Hasan Yunus. Kami sendiri sebagai keponakan yang bersangkutan, kami bersentuhan dengan beliau kalau tidak salah saya sekitar kelas 4 atau kelas 5 SD. Jadi kami tahu beliau itu setelah pulang dari Bandung barulah bersentuhan. Tetapi sebelumnya kami sudah disampaikan oleh orang tua kami bahwa sebentar lagi akan balik ke Pulau Penyengat Bapak saudara engkau yang namanya ini. Jadi yaitu bubur makan bubur kacang yang kami pahami. Sebab begitu kami datang ke tempat beliau tidur baring di Pulau Penyengat, itu selalu begitu kami datang, Malik datang, Adam datang, saya datang, ini duit Rp50 beli kacang hijau. Nah, itu salah satu kegemaran dia, ya. Mungkin dia dapat tambahan. Sekali lagi kami juga amat bangga hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, yang dapat menyaksikan atas inisiatif Datuk tadi dalam peluncuran buku sekaligus memperingati haul Mamanda kami. Sekali lagi Pak, kami sampaikan, kami ulang lagi bahwa kami anak cucu belum sempat mengadakan itu. Tidak.
tidak sepopuler Burung Tiung Sri Gading, tetapi naskah drama ini judulnya Hang Nadim. Dunia menentang nasib. Kita dilahirkan ke dunia untuk menentang nasib itu sekuat daya yang kita miliki. Terutama janganlah kau tutup matamu pada sayang dan kasih kami padamu. Telah saya coba senyum kepada bumi beserta isinya, pada bunga, pada pepohonan, pada wajah-wajah cerah, pada langit, pada awan melingkar, pada sungai, pada pantai, pada angin sepoi dan badai, pada musim beralih lamban. Setiap bunyi suara, setiap sudut negeri, semua terasa asing, semua menolak kehadiran saya di bintang ini, apalagi di Indrapura nanti. Bawa 10 sampai 15 majalah Tempo dan Indisari yang dia baca, ya. Mungkin 1-2 hari dia panggil kami lagi, dah habis, tukar lagi yang lain, ya. Nah, begitulah sampai ketika saya kuliah S1 di Pekanbaru dan istrinya. Dari situ saya belajar bahwa beliau sangat peduli, ya, selain membaca tadi, ya, membaca merupakan kebutuhan dia sehari-hari. Dia bisa stres kalau tak membaca, ya. Yang kedua adalah beliau sangat rapi dalam urusan kearsipan, ya, kearsipan tulisan beliau, ya. Misalnya dia sedang menulis di kamarnya, dia langsung memekik dari kamarnya, Zana, tolong ambil buku di rak. Tadi saya sibuk membalik-balik ke halaman, mencari-cari nama, ternyata nama saya dan tulisan itu memang termasuk yang lepas, itu belum termuat di dalam buku itu. Mudah-mudahan dari malam tadi supaya dapat pemahaman yang karena Kepulauan Riau dan Riau pada era sastra modern, Hasan Yunus adalah seorang yang belum ada tandingannya, seperti Bang Rida katakan tadi. Sehingga hari ini yang membuat kita malu dan sekaligus segan sebegian besar kepadanya, sebab ia bisa menulis sedemikian hebat dengan berkas bacaan, seperti yang Raja Suzana bilang tadi, berkas bacaan yang begitu luas dari berbagai belahan dunia dan beragam bahasa. Satu yang membuat kita tertunduk kepadanya dalam kepengarangan karena menguasai berbagai bahasa asing, antara lain Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan Arab. Arab ini beliau belajar, beliau pedalami sejak tahun 2002 sampai beliau meninggal, itu mempedalami bahasa Arab. Maka tapi terus buang air besar, maka lama-lama dia akan berak darah. Sama dengan halnya orang yang menulis terus-menerus menulis, tetapi tidak banyak membaca, kurang membaca, maka tulisannya kering, tulisannya tidak bernas, dan tulisnya akhirnya tidak jauh berbeda antara satu dengan lainnya. Karena itu mulai hari ini berhentilah engkau seperti itu, baca baru menulis. Terakhir, masih ada suara-suara itu, dan kebetulan ada juga teman kita di sini yang mereka dia memasang poster itu di Teater Arena. Kita punya tajuk waktu itu adalah sajak dari sekat. Yang baru belajar dengan beliau juga sudah saya anggap sebagai guru saya. Saya banyak. Tanpa buku itu mungkin saya tidak tahu ternyata pasca, ya mohon maaf kalau salah mungkin, pasca Aisyah Sulaiman, ya jauh sekitar 40-an tahun kalau tidak salah saya, muncul lagi penulis paling senior, ya adalah Hasan Yunus. Nah, jadi kami pernah bahas di kantor bahasa, di antara itu siapa? Allah alam saya nggak bisa jawab karena di dalam dermaga sastra itu tokoh yang pertama sekali dikenalkan di era setelah Aisyah Sulaiman, di era kerajaan Riau Lingga itu adalah Hasan Yunus. Disitulah saya membaca, oh ini sosok yang sangat penting bagi kami yang baru lahir dalam dunia sastra. Kemudian
saya juga baca Hasan Yunus itu memperdalam lagi almarhum Hasan Yunus itu ketika kami bersama-sama membuat profil sastrawan Kepulauan Riau. Itu diinisiasi oleh Pak Dr. Abdul Malik dan Bang Muswin Zarhud, dan juga ada Bang Rizal Norman waktu itu ya yang membuat. Dan Said Fauzi kata, ini anak Arius. Dulu masih segini, dia bilang. Sekarang sudah bersama kantor, dan dia mengatakan namanya adalah Istana Zahra. Saya tak tahu waktu itu sumbernya apa, kemudian baru saya tahu bahwa itu tercatat di catatan harian Encik Abdullah di Penyengat, anak itu Bandar. Itulah kemudian perjumpaan saya setelah Hasan pindah ke Pekanbaru. Itu tahun 89. Setelah itu komunikasi berlanjut lebih intens lagi setelah ada handphone. Kami banyak berbicara berbagai hal, terutama sejarah. Dengan keteladanan bagaimana Hasan Yunus menulis, kita perkenalkan langsung Hasan Yunus itu lewat kita yang sudah pernah kenal dengan Hasan Yunus. Makasih. Itu ya pengaruh dari almarhum Hasan Yunus. Nah, jadi tadi ketika Nanda Kitayuan bicara apa kita tidak mengenal, saat itu kita masih berada di satu pusat provinsi Riau, sehingga dari aspek-aspek yang bersifat budaya bergeraknya itu masih terpusat pada menyatu. Di situ kita mengenal beberapa